Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila dengan NIM 2202102212, Program Studi Administrasi Publik kelas 2E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, Ibu Risna Dewi, SSMSP, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pelayanan publik. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih definisi dari inovasi dan apa sih definisi dari pelayanan publik. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan inovasi dan apa itu pelayanan publik. Jadi inovasi merupakan proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru yang menghasilkan perubahan secara signifikan. Sedangkan pelayanan publik mengacu pada setiap kegiatan atau layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Jadi secara keseluruhan, inovasi pelayanan publik itu merupakan perkembangan implementasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau responsivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ciri-ciri inovasi pelayanan publik yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat, di mana inovasi ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada menggunakan teknologi dan digitalisasi, di mana inovasi pelayanan publik ini seringkali melibatkan penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan. Yang ketiga itu mengutamakan perbaikan berkelanjutan, di mana inovasi pelayanan publik tidak hanya menghasilkan perubahan sementara, tetapi juga harus berfokus pada perbaikan yang bertujuan. Nah, teman-teman semua pasti pada belum tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi inovasi pelayanan publik. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari inovasi pelayanan publik. Yang pertama itu kepemimpinan dan komitmen, yang kedua ketersediaan sumber daya, yang ketiga budaya inovasi, yang keempat penggunaan teknologi, yang kelima regulasi dan kebijakan, yang keenam kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Jenis-jenis inovasi pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan digital, di mana pelayanan ini melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dan menyediakan layanan secara online. Yang kedua itu one stop service, di mana konsep ini mengintegrasikan layanan ke dalam suatu portal dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga itu pelayanan publik berbasis klaim, di mana layanan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Manfaat inovasi pelayanan publik yang pertama, aplikasi mobile sebagai media pelaporan masalah publik. Contohnya itu kayak masalah infrastruktur, kebersihan, dan keamanan. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan perbaikan lingkungan mereka. Kemudian yang kedua itu ada pusat data terbuka, di mana pemerintah itu dengan mudah dapat mengakses data publik ke dalam suatu portal yang mudah diakses oleh masyarakat dan dapat meningkatkan solusi kreatif bagi peneliti dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu politik. Nah, teman-teman, Indonesia sendiri sudah menerapkan inovasi pelayanan publik. Contohnya itu ada di Kota Bandung. Mereka menciptakan aplikasi yang bernama Bandung Smart City. Di situ warga itu dapat melaporkan beberapa masalah terkait dengan infrastruktur, terus juga dapat melihat informasi publik atau berinteraksi dengan pemerintah. Nah, ini merupakan contoh inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan, BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan sendiri itu merupakan program pemerintah yang dibuat untuk masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membayar rumah sakit. Dampak inovasi pelayanan publik yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat, yang kedua meningkatkan aksesibilitas, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini merupakan kasus inovasi pelayanan publik di mana mahasiswa KKN Universitas Siakuala menciptakan robot pengepel yang dapat membantu dan mengedukasi anak-anak. Nah, kemudian kekurangan inovasi pelayanan publik, di mana inovasi pelayanan publik yang menggunakan teknologi berupa pengumpulan data dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keamanan dan privasi data.
Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya. Saya Putri Fadila, izin pamit undur diri. Maaf bila ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.